apabila ada seorang yang masih berpuasa kafarah, maka pada waktu itu bertepatan dengan puasa Arafah, sebaiknya puasa Arafah dulu atau melanjutkan puasa kafarahnya? Yang betul bagaimana? Kafarah kalau seandainya dia berturut-turut, kalau seandainya berturut-turut, maka didahulukan yang wajib. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Bahkan dalam mazhab Hanabilah, kalau seandainya ada orang yang memiliki puasa wajib, dia haram hukumnya untuk berpuasa sunnah. Ini dalam mazhab Hanabilah. Bahkan mereka mengatakan kalau kita masih punya hutang puasa Ramadan, kemudian kita akan puasa Syawal. Puasa Syawalnya tinggal 6 hari terakhir. Tetap aja dalam mazhab Hanabilah haram dia puasa yang sunnah sementara dia masih punya hutang yang wajib. Kemudian kalaupun ada puasa Arafah, Asyura dan sebagainya, tetap dia tidak boleh puasa itu. Harus yang wajib didahulukan. Apalagi kalau seandainya wallahu alam puasanya wajib berturut-turut. Kalau puasa wajib berturut-turut berhadap-hadapan dengan puasa wajib juga, maka boleh dia berhenti. Seperti misalkan ada orang puasa kafarah harus puasa bulan berturut-turut. Ketika datang Ramadan, padahal dia baru 1,5 bulan, maka dia wajib berhenti. Dia puasa Ramadan, setelah Ramadan selesai, baru dia lanjutkan yang tinggal setengah bulan itu. Kok dapat 3 hari, sakit dia, nggak apa-apa dia berhenti. Tapi setelah itu, setelah dia sembuh, lanjutkan puasa kafarahnya, seperti itu. Wallahu a'lam kalau seandainya puasa sunnah, wallahu a'lam bissawab. Kalau korban ini atas nama istri, apakah itu juga pahala juga buat suami? Atau yang lebih afdal apa suami atau istri? Baik, kita ingin berkorban atas nama istri. Kalau seandainya istrinya sudah meninggal, ya sudah meninggal, kemudian dia menikah lagi, kemudian ada keluarga lain yang sudah meninggal juga, lalu dia mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah terimalah kurban ini untukku dan untuk keluargaku semua yang ada, entah yang hidup atau yang sudah meninggal, maka insya Allah pahalanya kena semua, karena ini sunnah. Kalaupun istrinya sudah meninggal, kemudian ada orang tua sudah meninggal, kemudian ada kerabat sudah meninggal, kemudian masih banyak keluarga yang masih hidup, lalu dia katakan Allahumma taqabbal hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah terimalah kurban ini dariku dan dari semua keluargaku, ini boleh, karena Nabi SAW melakukan itu. Tetapi kalau dia khususkan untuk orang yang sudah meninggal saja, maka ini justru tidak ada contohnya, karena Nabi SAW ketika berkurban, istrinya yang pertama Khadijah sudah meninggal. Kemudian dia punya kerabat yaitu Utsman bin Maz'un, saudara sepersusuan sudah meninggal. Kemudian pamannya Hamzah juga sudah meninggal. Ternyata beliau tidak mengkhususkan sembelihan apapun untuk mereka. Di Haji Wada beliau menyembelih 100 ekor unta. Tidak ada satupun dari seekor unta itu dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Berarti tidak ada sunnahnya. Sehingga kalau seandainya ada orang meniatkan yang ada ini untuk keluarga yang hidup dan yang sudah meninggal, maka malah boleh, itu malah sunnah. Baik, kalau seandainya istrinya masih hidup, hanya pengen bagi-bagi pahala saja, yang tahun kemarin aku sudah kurban atas nama aku, tahun ini atas nama istri, kita katakan sebenarnya mau atas nama siapa aja, kalau diniatkan pahalanya untuk bersama, nyampe ya, tidak perlu ini untuk istri atau ini untuk suami ya. Tinggal siapa yang akan berkurban. Nah, kalau yang mau berkurban suami, maka justru yang afdal adalah dia sendiri atas nama dia dan pahalanya untuk semuanya. Itu malah yang sunnah. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana orang-orang dulu zaman Nabi SAW berkurban? Maka beliau mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulu wa yut'im. Dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dia dan keluarganya, lalu dia makan dari daging itu dan dia manfaatkan sebagiannya untuk sedekah. Falamma tabahan nas sara kama tara. Ketika kamu sudah melihat orang-orang saingan dengan dunia,
akhirnya mereka saingan untuk banyak-banyakan hewan sembelihan. Maka kamu lihat sekarang seperti itu. Dulu kami di zaman Nabi SAW, satu orang keluarga cukup satu kambing saja. Maka yang berkorban adalah kepala keluarga. Tayyib. Suaminya miskin, istrinya kaya. Bagaimana ini? Boleh dengan dua model. Istrinya mengatakan, "Mas, sampean ini miskin, nggak punya uang untuk beli korban. Sudah, tak kasih fulus. Sampean beli sapi. Atas nama sampean sudah. Nih, kasih 20 juta misalkan." Nah, kasih suaminya itu. Boleh apa tidak? Boleh. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW membagi beberapa kambing untuk orang-orang yang tidak bisa berkorban. Berarti boleh juga ketika ada orang punya kelebihan, tak kasih kambing atau tak kasih uang untuk beli kambing, boleh. Nanti atas nama siapa? Atas nama orang yang itu yang dikasih. Seperti itu boleh. Atau si istri nyembelih sendiri atas nama dia dan pahalanya untuk keluarganya. Itu nyampe juga. Istri punya kelebihan harta, suaminya punya tanggungan bayar cicilan kontrakan misalkan. Nah, akhirnya mana yang lebih wajib? Yang lebih wajib bayar kontrakan, ya kan? Nah, sementara istri kan nggak harus bayar kontrakan, itu tanggung jawab suami. Meskipun kadang-kadang sebagian suami bilang, kamu kan punya gaji, bayar dong. Tega banget kayak gitu. Nah, ini sebenarnya nggak punya kewajiban ya. Kalau istri mau bantu silahkan. Tapi kalau sampai suami memeras, na'udzubillah. Taib. Yang jelas, kalau seandainya istri yang punya kelebihan harta lalu dia ingin berkorban. Dia ingin berkorban atas nama dia sendiri. Kemudian pahalanya untuk semua keluarganya. Maka suaminya dapat, orang tuanya dapat, anak-anaknya dapat, insya Allah dapat, mertuanya juga dapat, jangan khawatir. Ya, dapat semua, tapi nanti larangan untuk potong kuku, cukur rambut itu juga berlaku untuk si istri. Kalau yang berkorban suami, yang nggak boleh potong kuku dan cukur rambut, suami, anak dan istri tidak wajib untuk menahan diri dari potong kuku dan cukur rambut, seperti itu. Tapi kalau yang mau berkorban si istri yang tahan. Yang suami boleh untuk potong tangan, nggak boleh potong tangan ya. Baik. Kalau misalkan beramal itu, kalau apakah istri itu kalau beramal pahalanya sekeluarga dapat, suami juga dapat, kan beramalnya dari nafkah dari suami. Tapi kalau suami beramal, apakah istri itu juga dapat pahala? Kalau seandainya istri mensedekahkan misalkan dari uang nafkah, para ulama mengatakan ini boleh kalau tidak merusak. Kalau seandainya mengurangi jatah keluarga tidak boleh. Maka dalam riwayat dikatakan ghairu mufsidatin. Kalau seandainya seorang istri bersedekah dengan harta suami yang menjadi nafkahnya tapi tidak merusak nafkah, tidak mengurangi tanggung jawab, ini jatahnya keluarga misalkan, maka tidak apa-apa. Dia akan dapat pahala, suaminya kecipratan. Bahkan pembantunya pun dapat pahala seperti itu. Tapi kalau suami, misalkan dia bersedekah, apakah istri juga dapat? Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk istri juga insya Allah dapat, insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Anda kira cukup ini ya? Udah jam 8. 8 kurang 1 jam. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan tidak ada yang sia-sia, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk mudah puasa besok hari dan melakukan syiar-syiar Islam lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.